Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ketujuh di mata kuliah AAEP, Auditing, Asuransi, dan Etika Profesi. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Suyanto, yang kata beliau belum selesai secara keseluruhan. Kita review sedikit, yaitu berkaitan dengan SA 315, 240, 320, dan 330. Kita mulai dengan SA 315 terlebih dahulu, berkaitan dengan resiko salah saji atau resiko salah saji material. Nah, dalam pelaksanaan audit, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menilai resiko salah saji material. Beberapa hal tersebut termasuk berkaitan dengan memahami entitas dan lingkungannya, dan ini juga termasuk mengenai peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, yaitu 157 mengenai prinsip mengenal pengguna jasa. Dalam prinsip mengenal pengguna jasa ada resiko-resiko yang berkaitan dengan pengguna jasa akuntan maupun akuntan publik, atau itu memiliki resiko melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme dan atau berkaitan dengan pencucian uang. Nah, ini harus diidentifikasi dan dievaluasi oleh auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya, sehingga resiko yang akan muncul atas kejadian-kejadian berkaitan dengan pencucian uang maupun pendanaan terorisme ini dapat dideteksi secara lebih awal oleh auditor. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah memahami pengendalian internal. Jadi pengendalian internal dalam perusahaan atau kliennya itu harus dipahami. Paling tidak ada 5 komponen utama yang dipakai oleh manajemen untuk mendesain pengendalian internal, mulai dari lingkungan pengendalian, terus kemudian penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, kelima komponen ini harus dipahami untuk memahami bagaimana perusahaan itu mengendalikan risiko yang mungkin muncul atas entitas dan lingkungan yang terjadi. Jadi kalau kita melihat ke awal yang namanya risiko, kenapa harus memahami entitas dan lingkungan, ini berkaitan dengan risiko bawaan atau risiko inherent yang bisa melekat pada entitas tersebut yang bisa dipengaruhi oleh lingkungannya juga. Sedangkan yang di bawah, kenapa harus memahami pengendalian internal, ini berkaitan dengan resiko pengendalian, di mana ketika pengendalian itu yang didesain oleh perusahaan, jadi pengendalian internal yang didesain oleh klien, itu dipakai untuk meminimalisir atau merespon resiko bawaan yang ada di sini. Kemudian, tapi resiko pengendalian internal tersebut masih memiliki resiko tidak dapat mendeteksi, gitu ya, atau tidak dapat mencegah resiko inherent yang sebelumnya tadi sudah diidentifikasi. Nah, selain 5 komponen utama, perlu juga memahami komponen-komponen yang berbasis resiko. Komponen berbasis resiko ini sebenarnya adalah perkembangan dari 5 komponen utama tersebut, terutama pada bagian lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, sementara yang lainnya sama. Nah, untuk memahami lingkungan pengendalian, pertama diperluas, yaitu memahami lingkungan internal yang ada di dalam perusahaan, sehingga kita tidak melihat ke eksternal, karena kan namanya aja pengendalian internal, sehingga hanya internal perusahaan yang dikendalikan. Kalau eksternal itu berbeda lagi. Setelah memahami lingkungan internal, kemudian menetapkan tujuan dari klien atau organisasi tadi. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya untuk mencari laba. Nah, konsekuensi tujuan mencari laba ini, maka perusahaan harus mengidentifikasi berbagai kejadian-kejadian ekonomi yang dipakai untuk memenuhi tujuan tadi. Misalnya untuk mencari laba, misalnya yang tujuannya, maka kejadiannya adalah melakukan transaksi penjualan, misalnya. Nah, dari transaksi tadi, kemudian kita akan menilai resikonya. Jadi misalnya kita transaksi penjualan itu resikonya apa aja. Misalnya kalau penjualan kredit dan ada piutang, resikonya mungkin piutangnya tidak bisa dilunasi atau tidak bisa terbayar. Nah, itu salah satu resiko. Nah, setelah resiko itu dinilai, maka resiko tadi direspon oleh klien. Nah, ini adalah perkembangan dari 2 komponen utama yang tadi sudah kita sebutkan. Ya.
Nah, respon atas risiko bisa berbagai macam. Perusahaan atau klien atau manajemen itu bisa merespon dengan menolak atau menghindari risiko tadi. Artinya ya, karena risiko muncul karena ada kejadian ekonomi, maka kejadian ekonominya tidak dilaksanakan. Kalau tadi misalnya menjual, ya sekarang ya udah nggak usah jualan aja misalnya. Nah, itu kalau kita menghindar. Ya. Yang kedua, bisa juga menerima risiko karena itu konsekuensi, ya udah diterima aja. Resikonya diterima, tapi tidak diapa-apakan, sehingga resiko gagal bayar itu masih ada. Ya, utangnya gagal dibayar. Terus kemudian yang ketiga itu berusaha meminimalisir atau mencegah resiko, sehingga perusahaan kemudian mendesain aktivitas-aktivitas pengendalian yang ada di bawahnya ini untuk merespon resiko yang muncul karena adanya identifikasi kejadian tadi. Ya. Dan yang terakhir itu bisa juga dengan memindahkan risiko tersebut, misalnya dengan insuransi atau asuransi. Ya, dengan adanya insuransi, maka risiko yang tadinya muncul karena identifikasi kejadian ini bisa dipindahkan ke pihak ketiga. Nah, ini adalah respon atas risiko. Nah, tadi apapun responnya, tapi untuk mencegah dan mengurangi harus mendesain aktivitas pengendalian yang kemudian harus diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, ya, yang nanti akan melaksanakan aktivitas pengendalian ini. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian ini dilaksanakan dengan tepat, gitu ya, dengan baik, maka perlu diawasi. Nah, ini adalah pengendalian internal, sehingga dengan memahami dua hal ini tadi, maka auditor bisa mulai mencoba memahami bagaimana resiko bawaan yang ada di dalam perusahaan dan resiko pengendalian yang muncul karena perusahaan berusaha mengendalikan resiko bawaannya tadi. Nah, berikutnya kita melihat pertimbangan risiko atas salah satu material ini nanti ada di SA 320, karena kalau kita bicara mengenai risiko salah satu tadi bisa berasal dari risiko bawaan maupun dari risiko pengendalian. Nah, tapi yang dipertimbangkan oleh auditor itu tidak semua risiko, ya, tidak semua risiko, tapi risiko yang bisa memunculkan salah satu yang sifatnya material. Seperti apakah salah satu material itu nanti akan kita bahas di SA 320. Kemudian yang berikutnya ada pertimbangan lain atas resiko-resiko signifikan yang bisa muncul, misalnya berkaitan dengan resiko bawaan. Ya, tadi resiko bawaan bisa muncul karena memang perusahaan itu melakukan kegiatan, tadi ya ada identifikasi kegiatan, ya, atau kegiatan-kegiatan ekonomi atau kejadian-kejadian ekonomi dalam rangka memenuhi tujuan tadi. Nah, salah satu resiko yang bisa muncul juga adalah resiko kecurangan, misalnya, yang nanti akan kita bahas di SA 240, atau resiko-resiko lain yang signifikan juga, misalnya berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. Jadi di awal kita bahas mengenai PMK yang berkaitan dengan pendanaan terorisme dan juga pencucian uang. Itu juga sebenarnya bagian dari pertimbangan dalam rangka memahami adanya resiko yang muncul atau resiko-resiko signifikan yang muncul karena adanya pelanggaran perundang-undangan. Terus kemudian yang dipertimbangkan lain juga adalah resiko kecukupan dan ketepatan dari bukti. Nah, ini agak berbeda dengan resiko salah satu material yang sebelumnya, karena kalau kita bicara mengenai kecukupan dan ketepatan bukti itu sudah berkaitan dengan usaha dari auditor itu sendiri. Ya. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, usaha auditor itu sebenarnya berkaitan dengan resiko apa? Kenapa resiko kecukupan dan ketepatan bukti ini berhubungan dengan usaha dari auditor tersebut? Ya. Nah, kecukupan dan ketepatan bukti ini sebenarnya pertama itu berkaitan dengan materialitas, nanti akan kita bahas di SA 320. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan resiko salah satu material. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan resiko tadi yang bisa dikendalikan oleh auditor. Nah, kaitannya dengan tingkat materialitas, bukti yang cukup dan tepat, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan oleh auditor untuk
menyimpulkan hasil audit. Oleh karena itu, jangan sampai bukti itu tidak cukup, maka ada risiko kecukupan, ya. Dan bukti itu tidak tepat, ada risiko tidak tepatan. Misalnya berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan kecukupan, ini berkaitan dengan tingkat materialitas, ya. Apakah bukti itu cukup? Ketepatan ini bisa kita kaitkan dengan pengendalian internal. Kalau pengendalian internalnya baik, maka bukti yang dihasilkan diharapkan juga tepat, ya. Nah, untuk pemahaman mengenai kecukupan dan ketepatan bukti nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian berikutnya, penilaian risiko ini bisa direvisi pada saat auditor melakukan pekerjaan lapangan. Kalau pada saat tahapan perencanaan tadi sudah ditetapkan misalnya risikonya berdasarkan pemahaman awal atas perusahaan, ya, tadi kita bisa menetapkan atau menilai risiko. Tapi pada saat kita melaksanakan prosedur audit, ya, atau pada saat pelaksanaan, itu ketika auditor menemukan beberapa hal yang mempengaruhi risiko atau harus mengubah nilai dari risiko yang sebelumnya, maka auditor bisa melakukan revisi atas penilaian risiko tersebut. Nah, atas revisi-revisi yang dilakukan oleh auditor atau atas berbagai prosedur yang dilakukan untuk merevisi, itu auditor harus mendokumentasi semua prosedur tadi sampai kesimpulannya. Nah, tadi kita bahas mengenai risiko salah saji material. Nah, risiko salah saji material ini sebenarnya gabungan tadi, ya, dari risiko inherent atau risiko yang melekat, atau istilahnya adalah risiko bawaan atas bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan itu melaksanakan bisnis untuk memenuhi tujuan, maka risikonya adalah ada risiko bawaan atau risiko yang menetap. Terus kemudian yang kedua, manajemen perusahaan itu akan berusaha untuk mengurangi atau tadi merespon atas risiko bawaan ini tadi dengan cara melaksanakan atau mendesain dan melaksanakan pengendalian internal. Dan ini akan tapi tadi, ya, pengendalian itu tidak 100% bisa mengendalikan risiko bawaan, sehingga ada risikonya, sehingga munculkan hanya risiko pengendalian. Nah, risiko bawaan dan risiko pengendalian ini adalah tanggung jawab dari manajemen. Karena tadi manajemen yang melaksanakan bisnis dan manajemen juga yang mendesain pengendaliannya. Ya, oleh karena itu, ketika manajemen melaksanakan risiko ini digunakan atau konsekuensi dari risiko ini adalah pada satu laporan keuangan, maka laporan keuangan yang memiliki risiko bawaan dan pengendalian ini memiliki risiko salah saji material. Oleh karena itu, gabungan dari kedua risiko tadi disebut sebagai risiko salah saji material. Sedangkan yang ketiga itu adalah adanya risiko deteksi yang menjadi tanggung jawab dari auditor. Jadi tadi kaitannya dengan ketika auditor mengumpulkan bukti dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kegagalan dalam rangka mendapatkan bukti yang cukup atau yang tepat. Nah, risiko kegagalan auditor inilah yang bisa dikendalikan oleh auditor. Jadi kalau misalnya risiko salah saji materialnya sudah tinggi, maka auditor bisa menerapkan risiko deteksi yang tidak terlalu tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau risiko salah saji materialnya itu rendah, maka auditor bisa dengan PD menetapkan risiko deteksi yang menengah atau mungkin tinggi, nggak masalah gitu, ya. Nah, risiko kegagalan auditor ini dibagi menjadi dua, yaitu ketika auditor melakukan prosedur analitis. Ya, ketika auditor melakukan prosedur analitis itu bisa gagal mendeteksi adanya tadi risiko-risiko yang sebelumnya atau risiko salah saji material yang lolos dari pendeteksian auditor. Bisa juga terjadi karena yang kedua, yaitu ketika auditor melaksanakan pengujian secara rinci atau tes detail. Auditor juga bisa gagal mendeteksi adanya risiko-risiko sebelumnya, itu risiko salah saji material yang tadi tidak terdeteksi oleh auditor. Sehingga fungsi dari keduanya ini tadi, risiko salah saji material dikalikan dengan risiko deteksi, itu sama dengan risiko auditnya secara keseluruhan. Nah, kaitannya dengan etika profesi, dalam melaksanakan penilaian risiko, termasuk dalam mengendalikan risiko deteksi, tadi auditor harus mengendalikan risiko deteksi misalnya dengan cara mencari bukti yang cukup, ya, dan bukti yang tepat. Ya, jadi kalau tidak ada, maka konsekuensinya auditor harus melakukan berbagai prosedur-prosedur tambahan lanjutan yang diperluas gitu, ya, untuk bisa
mendapatkan bukti yang cukup dan tepat tadi. Ya. Maka dalam melaksanakan itu, auditor harus selalu menjaga prinsip etika profesional yang ada 5 yang sudah dibahas di pertemuan dengan Pak Joyanto. Nah, berikutnya itu berkaitan dengan resiko kecurangannya. Tadi adalah salah satu resiko yang cukup spesial, tapi bisa menjadi signifikan ketika auditor menilai resiko salah saji material. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kecurangan tidak sama dengan kesalahan. Tapi resiko salah saji material itu bisa terjadi baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Ya, kalau kesalahan itu sifatnya tidak disengaja, sedangkan kalau kecurangan itu memang ada niat untuk melaksanakan kecurangan. Nah, kecurangan yang dimaksud di dalam standar audit 240 adalah kecurangan audit, yaitu pada saat kecurangan ini akan menimbulkan salah saji material. Nah, biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika ada manipulasi atas angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang biasanya dilaksanakan oleh manajemen. Terus kemudian yang kedua, karena ada ketidaktepatan dari aset yang bisa muncul karena ada kecurangan atas aset yang dilakukan oleh karyawan. Misalnya ada aset yang menggelapkan, ada karyawan yang menggelapkan aset atau mencuri aset dan lain sebagainya, yang nanti akan menimbulkan salah saji material karena asetnya disajikan tidak dengan tepat. Nah, tanggung jawab atas kecurangan itu sendiri ada pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, ya, serta manajemen yang mengelola perusahaan. Ya. Sehingga tanggung jawab atas kecurangan bisa terjadi di dalam laporan keuangan itu ada pada tadi ya pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta manajemen, bukan auditor. Nah, auditor sendiri tidak memiliki tanggung jawab secara khusus untuk mendeteksi adanya kecurangan, kecuali memang itu menjadi bagian dari perikatan, ya, sehingga nanti muncul yang namanya audit investigasi, misalnya ya, audit forensik dan audit investigasi. Tapi ketika ini adalah audit laporan keuangan, maka auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk itu. Nah, tanggung jawab dari auditor itu hanyalah memastikan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material, karena satu kesalahan jelas, dan yang kedua karena mungkin adanya kecurangan. Nah, ini tanggung jawab kecurangan ini sebenarnya berkaitan dengan situ. Tapi secara spesifik kecurangan seperti apa tidak menjadi tanggung jawab auditor untuk mendeteksinya. Nah, yang menjadi masalah resiko atas kecurangan ini resikonya sangat tinggi untuk tidak dapat terdeteksi. Kenapa? Ya karena karena biasanya kalau sudah ada niat itu bisa juga ada rencana untuk menutupi salah saji yang muncul karena kecurangan tersebut. Nah, dan biasanya akan lebih sulit terdeteksi ketika yang melaksanakan adalah manajemen daripada yang melaksanakan adalah karyawan. Ya kalau manajemen yang melaksanakan maka hampir pasti karyawan-karyawan di bawahnya juga sama-sama gitu ya, diajak kerjasama atau kolusi untuk berusaha menutupi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen ini tadi, yaitu memanipulasi data-data atau angka yang ada dalam laporan keuangan. Dan kalau karyawan mungkin kalau dia menggelapkan satu aset, dia hanya sendirian mungkin ya, atau dan dia hanya sendirian berusaha untuk menutupinya, sehingga mungkin resiko tidak terdeteksinya lebih kecil dibandingkan dengan ketika itu dilakukan oleh manajemen. Nah, bagaimana prosedur untuk mendeteksi adanya kecurangan yang bisa menyebabkan salah saji material ini tadi? Ya, auditor harus selalu menjaga skeptisisme profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Terus kemudian auditor harus meminta berbagai keterangan dari tadi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karena dia yang bertanggung jawab atas kecurangan, serta kepada pihak manajemen juga karena dia juga yang bertanggung jawab atas adanya kecurangan. Jadi akan meminta keterangan dari situ. Terus kemudian juga auditor perlu mempertimbangkan berbagai informasi lain, misalnya kalau tadi yang diberikan oleh misalnya yang melakukan monitoring atau pengawasan atas pengendalian internal, yaitu satuan auditor internal atau auditor internalnya juga bisa. Juga bisa mempertimbangkan berbagai informasi lain yang berasal dari whistleblowing misalnya, karena ini misalnya kecurangannya berkaitan dengan manajemen ya, sehingga mungkin whistleblowing itu jadi satu pertimbangan juga. Dan yang terakhir, auditor juga harus melakukan evaluasi kemungkinan adanya hubungan-hubungan khusus
antara karyawan dan manajemen yang mungkin nanti akan memunculkan tindakan kecurangan atau resiko tindakan kecurangan ini bisa terjadi. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan membahas mengenai SA 320, yaitu mengenai materialitas. Di mata kuliah pengauditan sebelumnya mestinya sudah dipahami apa itu materialitas dan konsepnya seperti apa. Jadi konsep utama dari materialitas adalah bahwa ada informasi yang dapat mempengaruhi perilaku dari pembaca informasi tersebut, ya. Sehingga katakanlah misalnya saya punya uang 10 miliar, terus kemudian ada informasi yang menyatakan, hey, salah satu anggota keluargamu, misalnya sepupumu, itu ngambil uang 100.000. Nah, bagi saya itu tidak material karena itu tidak akan mempengaruhi perilaku saya. Mungkin saya, yaudah ikhlas saja, cuma 100.000 dari 10 miliar kan lebih banyak. Tapi kalau uang saya itu hanya 1 juta gitu ya, terus kemudian ada informasi, ada yang mengambil 100.000, mungkin itu sangat mempengaruhi perilaku saya. Mungkin saya akan marah dan akan mengambil berbagai keputusan untuk ya menghukum sepupu saya tadi, misalnya. Nah, ini adalah konsep dari materialitas. Nah, materialitas sendiri dalam pelaksanaan audit itu dibagi menjadi dua, yaitu materialitas pada tahapan perencanaan dan materialitas pada tahapan pelaksanaan, atau biasa disebut sebagai materialitas perencanaan dan materialitas pelaksanaan. Bedanya, untuk materialitas perencanaan itu biasanya dihitung secara matematis menggunakan tolok ukur. Tolok ukurnya ini berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, biasanya akan dipilih tolok ukur yang dari sisi sifatnya itu tepat untuk perusahaan tersebut, ya, atau klien dari auditor, serta yang tidak fluktuatif, jadi cukup konsisten dari tahun ke tahun. Nah, tolok ukur ini kemudian digunakan oleh auditor untuk menghitung materialitas keseluruhan. Misalnya total aset kita menggunakan angka 1% terhadap total set misalnya, terus kemudian kita dapat materialitas keseluruhan atau pada tingkat laporan keuangan. Nah, dari materialitas pada tingkat laporan keuangan ini tadi, kita kemudian bisa menggunakan analisis komponen gitu ya, analisis komponen yang ada dalam laporan keuangan. Jadi kita karena kita tahu total asetnya itu tingkat materialitasnya sekian, maka kita bisa tahu di dalam laporan keuangan tersebut, misalnya kalau total aset berarti laporan keuangan, laporan posisi keuangan, maka angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan masing-masing atau unsur-unsurnya, termasuk di dalamnya ada saldo akun masing-masing, terus kemudian penyajian atas akun-akun tadi, ya, dan transaksi-transaksi yang menyebabkan akun tadi itu disajikan dengan saldo sedemikian rupa, ya, sehingga paling tidak ada 3 golongan, atau 3 tingkat golongan setelah materialitas secara keseluruhan saya alokasikan berdasarkan misalnya menggunakan persentase untuk masing-masing saldo akun, penyajian, dan golongan transaksi, ya. Nah, itu materialitas perencanaan. Nah, biasanya bisa dihitung dengan melakukan perhitungan matematis atau biasanya disebut sebagai pendekatan kuantitatif, ya. Nah, auditor juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghitung materialitas perencanaan, misalnya dihubungkan dengan jenis industri, dihubungkan dengan kompetitor, dan lain sebagainya. Nah, selain materialitas perencanaan, ada juga yang namanya materialitas pelaksanaan yang biasanya muncul pada saat pelaksanaan audit. Jadi misalnya ada salah satu material yang ditemukan, ya, tapi kecil-kecil. Nah, tapi ketika digabung itu sebenarnya cukup besar, akan tetapi masih ada di bawah tingkat materialitas perencanaan tadi. Ya, tapi sebenarnya cukup besar karena gabungan dari berbagai akun misalnya, gitu ya. Nah, karena ada gabungan ini tadi, maka auditor mempertimbangkan untuk membuat yang namanya materialitas pelaksanaan, yang biasanya tingkatnya itu lebih rendah dari yang dapat diterima pada materialitas perencanaan tadi. Jadi tingkat materialitasnya itu direndahkan. Nah, karena tingkat materialitasnya direndahkan, maka bukti-bukti yang dapat diperoleh itu juga lebih banyak, gitu ya. Sehingga tadi pertimbangan kalau ada salah satu material yang kecil-kecil itu dapat ditemukan, ya. Tapi ketika digabung dia menjadi besar dan bahkan melebihi tingkat materialitas mungkin pada
golongan saldo akun maupun pada keseluruhan. Dan merendahkan tingkat materialitas ini ada pada tingkat materialitas keseluruhan laporan keuangan maupun pada tingkat golongan saldo akun, penyajian, serta transaksi. Ya, sehingga nanti diharapkan bisa mendapatkan salah satu material yang sifatnya kecil-kecil, tapi ketika digabung itu jadi besar atau jadi material. Nah, untuk itu auditor juga bisa merevisi tingkat materialitas asalkan didokumentasi dan ada alasan yang sifatnya mempertimbangkan pertimbangan etika profesional auditor. Jadi misalnya berkaitan dengan pertimbangan profesional, terus kemudian juga profesional conduct, ya, dan lain-lain. Ya, jadi tidak melulu pokoknya harus direvisi, tapi ada dasarnya untuk merevisi. Nah, yang terakhir itu kalau tadi kita sudah membahas mengenai resiko dan materialitas, bagaimana merespon. Jadi auditor itu bagaimana merespon atas resiko yang sudah dinilai serta materialitas yang sudah ditentukan tadi. Ada dua ya responnya, yang secara umum akan kita bahas sedikit di sini, tapi secara khusus nanti akan kita bahas setelah kira-kira dua sesi lagi. Ya, setelah satu sesi lagi nanti kita akan bahas mengenai respon auditor. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengujian substantif. Ya, jadi atau biasa disebut sebagai uji rinci meskipun sedikit berbeda. Jadi pengujian substantif biasa dibagi menjadi dua macam. Pengujian rinci itu yang biasa dilaksanakan terhadap bukti-bukti secara rinci, gitu ya, melihat ke transaksinya, saldo akunnya, yang kemudian ditelusuri ke bukti-buktinya secara rinci itu untuk memastikan berbagai tujuan-tujuan audit secara spesifik, gitu ya, bahwa memang saldonya ini berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi, gitu ya, terus kemudian juga aset yang ditransaksikan itu benar-benar ada misalnya atau eksis ya, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa melaksanakan pengujian analitis ya. Jadi kalau pengujian rinci tadi menguji secara rinci atas bukti-bukti, maka pengujian analitis ini dilaksanakan untuk menguji secara keseluruhan atau untuk mendapatkan gambaran umum dari laporan keuangan atau dari bukti-bukti yang diuji secara analitis. Nah, untuk apa? Ya, untuk menentukan nantinya sifat, luas, dan saat pelaksanaan pengujian rinci dan analitis ini tadi. Jadi, apakah pengujian rincinya itu harus bersifat ekstensif atau cukup yang sedang-sedang saja, terus harus dilaksanakan secara luas atau yang lebih sempit, ya, lingkupnya, terus mendekati tanggal laporan keuangan atau harus jauh sebelum tanggal laporan keuangan, itu nanti harus didesain oleh auditor, dan responnya ini berkaitan dengan penilaian dari resiko serta materialitas. Ya, sebagai contoh misalnya ketika resiko salah satu materialnya itu rendah, gitu ya, resiko salah satu material rendah, maka auditor harus melakukan pengujian yang berikutnya, yaitu pengujian pengendalian. Ya. Dan pengujian pengendalian ini harus ditentukan sifatnya seperti apa, luasnya bagaimana, dan kapan dilaksanakan. Karena tadi risiko salah satu materialnya itu rendah, maka asumsinya, ya, salah satu asumsinya adalah bahwa risiko salah satu material terdiri dari dua, inherent dan pengendalian. Ya. Berarti pengendalian internalnya diasumsikan baik, ya, karena kan resiko salah satu materialnya rendah. Ketika pengendalian internalnya itu diasumsikan baik, maka auditor harus memperoleh keyakinan bahwa memang pengendalian internalnya itu benar-benar baik sesuai dengan asumsinya ini tadi. Nah, untuk itu maka sifat dan luas pengujian pengendaliannya harus sangat baik, ya. Jadi misalnya luas pengujiannya harus sangat luas, sifatnya harus pengujian pengendaliannya harus sangat rinci, harus sangat ekstensif. Ya. Kenapa? Ya karena harus memastikan memang benar-benar baik, gitu ya. Oleh karena itu harus dilakukan dengan lebih baik pengujian pengendaliannya. Terus kapan? Ya karena
tadi kita mengasumsikan pengendalian yang baik, kita harus memastikan bahwa bukti yang nantinya akan kita gunakan untuk menguji rinci pada pengujian substantif itu bukti yang tepat. Untuk memastikan bukti yang tepat, maka pengendalian internalnya tadi harus dipastikan benar-benar baik. Nah, karena bukti-buktinya itu biasanya bukti yang menunjukkan angka-angka di akhir periode akuntansi atau periode laporan keuangan, ya sebaiknya pengujian pengendaliannya dilakukan jauh sebelum tanggal laporan keuangan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan tadi penilaian risiko serta tingkat materialitas yang ditentukan di awal. Ini adalah respon auditor. Nah, seperti apa pengujian pengendalian itu, caranya melaksanakan bagaimana, serta pengujian substantif bagaimana, itu akan kita bahas di 2 sesi berikutnya. Nah, sepertinya itu yang dapat kita bahas pada sesi ini. Sampai ketemu di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.